Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bi ni'matil iman wal islam arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal fasiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahirrahmanirrahim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Shadaqallahul azim. Para ulama yang saya muliakan yang hadir pada malam hari ini, semua para tokoh masyarakat, baik HRT, RW, dan Ketua DKM Masjid Baitur Rahim, Sadra Mendani beserta semua jajarannya, penata acara, saudara-saudara kaum muslimin, pencinta majelis ta'lim kajian malam Kamis rahimakumullah. Kembali hari ini alhamdulillah kita panjatkan puja, puji, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengampun, yang Maha Bijaksana. Maka wajib sebagai seorang hamba kita bersyukur atas nikmat karunia yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana penata acara tadi sampaikan, Allah karuniakan kita nikmat sehat walafiat. Allah karuniakan kita nikmat iman dan Islam, sehingga sampai saat ini, mudah-mudahan nanti sampai detik-detik terakhir kehidupan kita, ketika kita hendak menghembuskan nafas yang terakhir kita, ketika kita akan meninggalkan nanti hidup dunia untuk selama-lamanya, ketika nanti kita akan berpisah dengan orang-orang yang kita cintai, berpisah dengan istri, berpisah dengan anak, berpisah dengan pangkat jabatan, berpisah dengan gemerlapatnya kehidupan dunia ini. Mudah-mudahan di akhir hayat kita Allah memberikan kemampuan kepada kita, mampu lisan, hati, dan iman kita mengucapkan kalimat yang terakhir adalah kalimat la ilaha illallah. Inilah cita-cita orang-orang yang beriman kepada Allah. Bagaimana di akhir kalamnya, di akhir ucapannya, tidak ada yang dia ucapkan, tidak ada yang keluar dari lisannya, kecuali kalimat la ilaha illallah itu sendiri.
Selawat seragaikan salam kembali sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita, Nabi yang mulia, Nabi agung, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi yang Allah puji akhlak budi pekertinya. Di dalam surah Al-Qalam ayat keempat Allah berfirman, Innaka la'ala khuluqin azim. Dialah Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatul husnah yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Langsung aja ini ya Pak, biar enggak bertele-tele ikan sepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus, biar enggak mutar-mutar. Hadirin, ada 3 karunia Allah. Ada berapa Pak? Ada 3 karunia yang Allah berikan kepada kita, yang tidak boleh kita abaikan, apalagi sampai kita melupakannya. 3 karunia besar yang Allah berikan kepada kita, yang harus wajib kita syukuri. Sebagaimana firman Allah di mukadimah saya bacakan tadi, lagi syakartu la dan aku wala in kafartu inna adabi la syadid. Sengaja saya buka itu ayat karena ini mudah dan kita rata-rata sudah hafal. Saudara-saudara yang saya muliakan, apa 3 karunia yang Allah berikan kepada kita yang tidak boleh sampai kita lupakan, apalagi sampai melalaikan, yang harus wajib kita syukuri? 3 karunia yang Allah berikan kepada kita. Lewat taklim ini saya akan coba jelaskan 3 karunia besar yang Allah berikan kepada kita sebagai umat manusia. Saudara-saudara kaum muslimin, pencinta majelis taklim rahimakumullah. Karunia yang pertama yang Allah berikan kepada kita sebagai manusia, yang pertama, saudara-saudara, Allah karuniakan kepada kita Al-Quran sebagai hudan linnas, petunjuk bagi kita. Al-Quran semuanya 30 juz 114 surah. Diawali saudara-saudara kita baca surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, tutup dengan surah An-Nas. Semuanya itu dijelaskan di awal surah Al-Baqarah, la raiba. Tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi kita. Maka orang yang berpegang kepada Al-Quran, maka hidupnya pasti akan selamat. Makanya Nabi pernah bersabda, aku tinggalkan kepada 2 perkara. Manakala kau berpegang kepada 2 perkara itu, engkau tidak akan sesat untuk selama-lamanya. Siapa itu? Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Al-Quran saudara-saudara menjelaskan tegakkan salat, bagaimana ruku, sujud, tidak sampai dengan salam diajari dengan sunnah atau al-hadis. Hadirin yang saya muliakan, maka orang-orang berpegang kepada Al-Quran dan sunnah, maka hidupnya ini pasti akan bahagia selamat dunia akhirat. Kayak kita aja Pak, punya segala sesuatu, beli segala sesuatu pasti ada petunjuknya. Beli motor,
dikasih buku petunjuk cara menggunakan motor, beli mobil dikeluarkan buku petunjuk cara menggunakan mobil. Betul. Artinya saudara-saudara, semua apa-apa yang kita miliki pasti ada petunjuknya cara menggunakannya. Begitulah saudara-saudara yang saya muliakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita sebagai manusia, Allah berikan petunjuk. Supaya apa? Supaya hidup kita ini bahagia tidak saja di dunia, tapi di akhirat nanti. Karena kita ini kan bakal pulang semuanya. Betul, bakal pulang. Hadirin, Al-Quran menjelaskan kepada kita saudara-saudara bahwasanya kehidupan dunia itu adalah dunia kita menanggung. Kehidupan yang menipu, kehidupan permainan, kehidupan yang sedang gurau. Al-Quran juga menjelaskan kepada kita saudara-saudara bahwasanya kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang kekal abadan abadan selama-lamanya. Apalagi kita lihat sekarang ini, kadang-kadang kita takut. Subhanallah, kalau saudara-saudara lihat update banget Megatrust. Kadang-kadang penonton kita yang bilang di MKG lagi, subhanallah akan hancur di Indonesia katanya, terutama Pulau Jawa. Hadirin yang saya muliakan, canggih-canggihnya kehidupan ini Pak, subhanallah. Saya ketemu salah satu orang dari MKG, dia katakan Pak, nanti 2050 itu pom bensin tutup, semua pakai listrik. Sekarang kita lihat, dulu kalau kita masak pakai kayu, minyak tanah, sekarang mulai udah hilang, udah nggak ada. Pakai gas, mulai pakai listrik. Motor sekarang ada motor listrik. Mobil ada juga mobil listrik. Walaupun masih sana sini saudara-saudara masih ada yang kadang-kadang meledak dan sebagainya, tapi sudah mulai maju. Hadirin yang saya muliakan, semua sudah pakai listrik. Kalau kita lewat jalan tol, hadirin sudah nggak perlu lagi ada orang yang jaga jalan tol, pakai dia apa namanya, generator. Kereta api udah nggak ada lagi orang pakai minta daripada tiket kartis. Subhanallah. Saudara-saudara yang saya muliakan, nanti ketika mati lampu udah selesai semua, nggak ada jalan lagi. Mobil nggak jalan, motor nggak jalan, pom bensin nggak ada, listrik mati, selesai rasanya. Hadirin yang saya muliakan, jauh daripada ini Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita bagaimana saudara-saudara terjadinya hari kiamat. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Kalau digoncangkan dengan hebatnya, wa akhrajatil ardu asqalaha. Mulai semua isi perutnya, wa qala al-insanu ma laha. Manusia akan bertanya ada apa? Air laut saudara-saudara tumpah semua ke darat. Semua yang bernamanya manusia, kullu nafsin dha'iqatul maut, habis semua tanpa terkecuali. Al-Quran sudah menjelaskan ini semua. Dari sebelum kita lahir ke alam dunia, nanti ila yaumil qiyamah, Al-Quran sudah menjelaskan kepada kita. Luar biasa. Saudara-saudara yang saya muliakan, maka orang-orang berpegang kepada Al-Quran, dia jaga Al-Quran, dia amalkan Al-Quran, dia jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, dia jadikan Al-Quran sebagai imam, nanti Al-Quran akan membawa dia ke dalam surga. Amin.
Karena saudara-saudara yang saya muliakan, yuk ajarkan kepada anak-anak kita, tuntun kita untuk bisa membaca Al-Quran setidak-tidaknya seperti itu. Saudara-saudara, kalau anak kita bawakan ke pondok, masukkan ke pondok, setidak-tidaknya Pak, dia bisa ngaji. Tapi kalau tidak, walaupun dia sarjana sekalipun, hadirin, kalau tidak ada agama dalam kehidupannya, saudara-saudara saya muliakan, boro-boro dia menyolatkan jenazah orang tuanya, mendoakan orang tuanya, membaca Al-Quran, kirimkan surat Al-Fatihah buat kita sebagai ayahnya, sebagai orang tuanya. Padahal ini yang kita minta kepada orang, kepada anak-anak kita, aset-aset kita, anak-anak kita. Maka ajarkan mereka kepada Al-Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kamu orang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Alhamdulillah, salah satu saudara-saudara pemberantasan huruf Al-Quran di masjid kita diadakan. Minimal saudara-saudara setiap Sabtu dan Ahad, Jumat terus diajarkan Al-Quran Al-Karim. Karunia besar yang memberikan kepada kita, saudara-saudara, Allah turunkan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita. Alhamdulillah. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita, saudara-saudara, Allah berikan kepada kita adalah perintah sholat. Baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menyebut perkara salat di Isra dan Mi'rajnya. Pertama sekali nanti ditanya, yaumil qiyamah adalah salat. Manakala salatmu baik akan baik daripada amal yang ibadahnya, manakala rusak daripada salat, maka akan rusaklah daripada amal yang ibadah yang lain. Dijamin Pak, barang siapa yang sholat 40 waktu tidak ketinggalan takbiratul ula bersama imam. 5 waktu diajarkan, Allah akan berikan keberkahan-keberkahan kepada dia. Orang-orang senantiasa menjaga ibadah sholat 5 waktu, maka 5 karunia Allah berikan. Pertama, Allah berkahkan rezekinya. Amin. Jadi saudara-saudara, supaya hidup ini berkah, kita kemunya begitu ya Pak. Hidupnya berkah, rezeki berkah, rumah tangganya berkah, usia kita berkah. Pertama, hadirin jangan tinggalkan sholat. Misalnya saya, saudara-saudara, jangan tinggalkan sholat. Sesibuk apapun kita, serempet apapun kita, secapek apapun kita, jangan tinggalkan sholat. Ustaz nggak bisa sholat sambil berdiri, Ustaz, karena saya sakit gemeter nih kalau sholatnya dulu. Berbaring pakai isyarat dalam hati nggak bisa juga. Ya udah, bareng-bareng kita sholat nih. Sudah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam kitab Jami' Ushawah dijelaskan, nanti dia hari kiamat bertanya kepada malaikat, mana tetangga-tetanggaku? Malaikat mengatakan, ya Rob, siapa tetangga-tetanggamu? Menjelaskan, tetangga-tetanggaku adalah orang senantiasa memakmurkan masjid. Orang-orang yang melangkahkan kakinya, meninggalkan sementara kesibukan dia, mengalahkan kesibukan dia, datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu Wa Taala, menegakkan ibadah sholat. Sering saudara-saudara saya sampaikan ini, hadirin, begitu orang-orang susah dibantu sama Allah, ditolong sama Allah. Allah hanya minta kepada kita, hayya 'alas sholat, ya tegakkan ibadah sholat. Datang memenuhi panggilan Allah, tinggalkan sebentar semua aktivitasmu. Walaupun memang kerja juga ibadah, jualan juga ibadah, ke kantor juga ibadah, bisnis juga ibadah, tetapi ketika datang panggilan sholat, ketika waktu sholat ibadah datang kepada kita, tinggalkan ini semua, karena ibadah sholat jauh lebih penting dibandingkan dengan segala-galanya. La tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Penyejuk mataku, kata Rasul. Sampai saudara-saudara dipanggil oleh Allah baginda Rasul melalui Isra Mi'raj. Karena mah penting banget.
Dialog antara sang Khalik kepada hambanya adalah melalui ibadah sholat itu sendiri. Makanya saudara-saudara, kaum muslimin yang saya muliakan, niatkan semua nunggu waktu sholat. Sering saya sampaikan tuh, zuhur nunggu waktu asar, asar nunggu waktu maghrib, maghrib nunggu waktu isya, isya nunggu waktu subuh, subuh, begitu terus. Walaupun dia tidak sholat, nunggu waktu sholat. Hidup kita ini. Subuh nunggu waktu zuhur, zuhur nunggu waktu asar, asar nunggu waktu maghrib, maghrib nunggu waktu isya, isya nunggu begitu. Kenapa dia kerja? Karena iya, waktu masih lama, maka saya akan berangkat ke kantor, saya ngajar, saya bisnis, saya jualan. Karena ketika datang panggilan umat melalui ibadah salat muadzin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, saya akan tinggalkan sementara pekerjaan saya, karena memang saya nunggu waktu sholat. Karena nunggu sholat ini. Makanya hadirin mulia, hidup kita ini antara azan dan sholat. Ya. Singkat. Hadirin. Ketika orang itu dia lahir, dia diazankan, ketika dia wafat, dia disolatkan. Saudara-saudara. Maka karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita, saudara-saudara yang saya muliakan, jangan tinggalkan ibadah sholat. Jadi tahun pun usia, kalau dia tidak sholat, saudara-saudara tidak ada hadapan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di masjid subhanallah sudah besar, musolah kadang-kadang banyak. Nggak kekurangan kita untuk ibadah kepada Allah. Saudara-saudara yang saya muliakan, jangan tinggalkan ini semua. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kalau yang besar yang Allah karuniakan kepada kita, saudara-saudara, adalah ibadah sholat. Mau kemana hidup kalau kita tidak mau ibadah sama Allah? Betul Pak ya? Karena sekedar makan, minum, tidur, kawin, makan, minum, tidur, kawin, terus begitu. Maka ketika dia wafat, dia hanya minta kepada Allah waktu aja. Rabbana usurna wa satina farjina na'mal salihan inna mungkin. Cuma dia minta waktu kepada Allah. Waktu apa? Waktu supaya bisa beribadah kepada Allah, agar bisa beramal, agar bisa bersedekah, agar bisa berangkat umroh, berangkat haji, bisa berbagi dan sebagainya. Cuma minta waktu kepada Allah. Ya Allah, tangguhkan kematian saya. Cuma dia minta waktu, maka Allah bersumpah demi waktu. Innal insana lafi khusr, manusia dalam keadaan rugi illa alladziina aamanu, kecuali orang beriman kepada Allah. Maka iman itu Pak, sering saya sampaikan saudara-saudara, kayak jasad dengan ruh. Jasad dengan ruh. Lihat orang meninggal Pak, semua anggota tubuhnya adalah masih lengkap. Jasadnya itu, anggota tubuhnya, panca inderanya lengkap. Ya, matanya masih ada, tangan masih ada, telinga masih ada, kakinya masih ada, semua masih ada lengkap. Tapi ketika ditinggalkan ruh, semua jasadnya tidak berfungsi. Betul benar. Tangan sudah tidak bisa memegang, mata sudah tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, kaki tidak bisa berjalan. Semua tidak berfungsi ketika ruh meninggalkan jasad. Begitu juga saudara-saudara yang saya muliakan dengan iman. Kalau mereka tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harta, mereka punya pangkat, jabatan dan sebagainya, tapi kalau tidak ada iman dalam kehidupannya, persis jasad tidak punya. Maka di awal Allah jelaskan orang yang tidak rugi itu siapa? Pertama, illal ladzina amanu, orang yang beriman kepada Allah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati melainkan dalam iman Islam kepada Allah. Hadirin, makanya minta ya Allah, wafatkan kami dalam keadaan beriman kepada Allah ya Allah. Kuatkan iman Islam kami, tutupkan akhirat kami dalam keadaan beriman kepada Allah. Sehingga tidak ada yang kami ucapkan, tidak yang keluar dari lisan kami ketika roh akan terpisah dengan jasad saya Allah, kecuali ucapan terakhir saya adalah kalimat iman. Itulah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan,
Yang kedua, orang yang nggak merugi itu dia wujudkan dengan amal soleh. Ini yang nggak rugi. Dia buktikan dengan amal-amal kebaikan, mengerjakan perintah-perintah agama, ikut sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka semua jadi amal kebaikan, jadi ibadah. Jangan saudara-saudara kira kita makan itu tidak ibadah, ibadah. Masuk ke kamar mandi, ikut cara Nabi, sunnah Nabi, jadi ibadah. Kerja jadi ibadah, semua jadi ibadah. Makanya Pak, subhanallah, selesai segala sesuatu, tidak lupa kita ucapkan alhamdulillah. Ya, selesai makan baca alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna minal muslimin. Bangun daripada tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Selesai kamar mandi, selesai daripada ke toilet, BAB kah dia, buang air kecil kah dia, juga baca alhamdulillah. Ghufranaka alhamdulillah illadzi azhaba 'anil asa wa 'afani. Bayangkan itu orang nggak bisa buang air kecil itu, subhanallah sakitnya luar biasa. Jangankan nggak bisa buang air kecil, nggak bisa BAB, itu sakitnya luar biasa. Pernah ngalamin itu? Sakitnya sampai nangis kita. Kadang-kadang makan pepaya, makan buah-buahan, kalau kata dokter kurang serat, ada yang bilang. Hadirin yang saya muliakan, kurang serat dikit kita makan sayur-sayuran, kalau susah buang BAB, susah banget. Ya Allah, hadirin saya muliakan, ketika seorang itu bisa buang air kecil dan buang air besar, itu juga satu nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, satu besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Hadirin, sampai-sampai karena sayangnya Allah, bangun pun dibangunkan oleh Allah ketika kita tidur. Pernah ngalamin Pak ya, jam 2, jam setengah 3, setengah 4 pengen buang air kecil. Pernah ngalamin itu? Pernah. Setengah 4 kadang-kadang pengen buang air kecil itu, hadirin kalau kita pengen buang air kecil itu, tidur nggak enak gitu. Kalau kita pakai alarm, mungkin kita bisa matikan alarmnya, juga kita bisa ngantuk. Tapi ketika kita hendak buang air kecil, walaupun di malam hari, dingin sekalipun, kita tinggalkan sebar rasa kantuk. Kita kalahkan di semua, karena kita nggak kuat nahan buang air kecil. Padahal saudara-saudara, Allah sudah berikan wanti-wanti kepada kita, dibangunkan kita dulu. Senantiasa mau sholat qiyamul lail. Kadang-kadang udah buang kecil, ngapain lagi? Tidur lagi. Ada yang begitu? Ada? Nggak ada. Di sini mah nggak ada. Kadang-kadang hadirin, kalau sudah kasih tuh rambut sama kita, bisa buang air kecil, bangun dari tempat tidur kita, subhanallah, lancar buang air kecil. Kadang-kadang kita nggak ngeh juga, udah setengah 3, setengah 4 dibangunkan sama Allah, padahal mandi malam tuh bagus banget sebelum subuh itu. Makanya orang-orang tua dulu mah badannya tuh sehat-sehat, setengah 4 jam 3 tuh mandi, subhanallah, seger. Habis mandi dia sholat qiyamul lail. Kalau kita kan enggak, mandi jam 9. Hadirin yang saya muliakan, kaum muslimin rahimakumullah. Masya Allah, dibangunkan kita oleh Allah hakikatnya. Wa minal lail fatahajjat bihi nafilat. Kadang-kadang sudah Allah kasih kode-kode sama kita semuanya. Kadang-kadang kalau orang tua nih, dulu orang tua kita bilang nanti kalau sudah ngendusin susah banget tidurnya. Kita tua gini Pak, kadang-kadang susah bangun tidur itu, udah bangun untuk tidur lagi itu susah kan. Jadi tidak ada hadirin tidur itu harus 10 jam, 8 jam biar sehat. Sekarang kita udah kurang nih tidurnya. Rata-rata kita nih Pak tidurnya nih jam berapa kira-kira? Rata-rata tidurnya jam 11, ya jam 11 ya Pak, jam 11. Jam 11 bangun jam berapa? Bangun jam berapa? Ini kira-kira jemaah yang kader nih jam berapa kira-kira? Pukul-pukul rata ada semua. Jam 4 ya Pak? Jam 9? Jam 4 ya, sebelum subuh ya jam 4. Jam 11 kita tidur. Jam 11, jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, 5 jam.
Cukup nggak Pak? Cukup nggak? Cukup. Jadi tidur itu sebenarnya nggak perlu lama, yang penting mah nyenyak, walaupun sebentar nyenyak cukup. Lama juga tidur kalau gelisah, gelisah, nggak enak juga. Ya, 3 jam, 4 jam cukup itu. Bahkan saudara-saudara kalau sudah terbiasa itu walaupun tidur jam 12 itu langsung connect. Ya mata itu connect. Udah nggak perlu pakai alarm lagi. Sudah terbiasa. Jadi kalau kita bilang, bangun pagi, nanti harus kamu patok ayam, kalau kita bilang, ayamnya udah pada dipotong. Bangun, hadirin. Subhanallah. Selepas sholat subuh Pak, kita zikir, jangan tidur, tidak boleh. Ada beberapa waktu tidur yang dilarang. Pertama habis subuh, jangan tidur habis subuh. Yang kedua habis asar. Yang ketiga habis maghrib. Ya, habis maghrib, jelang subuh, jelang isya. Kalau bisa jangan tidur itu. Habis asar tidak boleh. Habis subuh tidak boleh. Habis subuh itu zikir sampai masuk waktu subuh. Pada Nabi barang siapa yang subuh berjamaah, terus diiringi dengan zikir, tasbih, baca Al-Quran dan sebagainya sampai menjelang masuk waktu subuh, dia kerjakan 2 atau 4 rakaat salat sunnah subuh atau isyraq, maka Allah akan berikan pahala kepada dia haji dan umrah yang makbul. Amin. Ya. Saudara-saudara, tunggu waktu subuh. Kalau di sini bunyi itu, biasanya kalau di mesin bunyi waktu cuma dikasih waktu. Ya. Jangan waktu tidur habis subuh. Di waktu-waktu yang dilarang ketika habis subuh. Tapi nggak enak. Coba enak, coba buat habis subuh tidur bangun jam 8, jam 9. Rasanya retak gimana kita, nggak enak ya? Betul nggak Pak? Nggak enak. Orang tua kita itu luar biasa. Jangan tidur habis subuh, bangun. Sebelum subuh udah mandi, udah keramas. Orang kalau udah keramas mah enak. Tetapi sama istri juga nggak tahu, karena udah tiap hari keramas. Seger gitu. Habis subuh, sebelum subuh itu dia mandi. Ada dari 9:30, jam 4, apalagi sekarang subuh udah setengah 5 lewat. Subhanallah. Makanya hadir mulia yang azan, yang muazin, ya tunggu waktu subuh itu kalau bisa agak cetaknya agak lama iqomah. Karena namanya orang tua kadang-kadang bangun dulu, BAB dulu, mandi dulu, kalau masih muda dan sebagainya. Tunggu waktu sehingga orang dapat melaksanakan sholat qobliyah subuh. Jadi jangan tinggalkan qobliyah subuh walaupun cuma 2 rakaat. Itu fadilahnya itu fayuminan dunia wa mafiha. Lebih baik yang mendapatkan dunia beserta isinya. Jadi orang beriman itu kerjanya ringan, singkat, tapi pahalanya besar Allah kasih. Beda dengan kerja dunia. Kerja dunia kerjanya lama, capek, gajinya sedikit. Kalau kerja akhirat, duduk sebentar, ini duduk minum taklim. Lebih baik daripada salat sunnah 1000 rakaat. Kalau duduk dalam taklim bisa diamalkan atau tidak diamalkan, Allah berikan fadilahnya 1000 rakaat salat sunnah. Kira-kira Pak, ini yang hadir pada hari ini, subhanallah luar biasa banyaknya. Pernah nggak kira-kira seumur-umur kita sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Pernah nggak? Kayaknya belum pernah rahmat-rahmatnya. Maksud saya, sholat sunnah 2 rakaat, 1000 rakaat. Duduk dalam taklim, saudara-saudara yang saya muliakan, Allah berikan fadilah yang begitu besar kepada kita. Makanya sebelum subuh itu, ketika nunggu waktu azan, nunggu iqamah, apa kita baca subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim 100 kali baru bisa diamalkan. Tiap hari jangan lupa baca surah Yasin, Ar-Rahman, Waqi'ah. Mau tidur jangan tinggalkan surah Tabarak, ya surah Al-Mulk. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa 'ala kulli syai'in qadir alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, terus sampai selesai. Jangan tinggalkan Pak ya. Insyaallah surah Al-Mulk dengan surah As-Sajdah. Nabi menjelaskan barang siapa yang setiap malam mau tidur dia baca 2 surah ini, surah As-Sajdah dan surah Al-Mulk, maka Allah akan angkat titik siksa kubur darinya. Amin ya rabbal alamin.
Al-Quran juga kepada kita bersama. Saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, apalagi tidak juga menjelaskan wa tawassul bil haq, nasihat menasihati, ingat mengingatkan dengan sabar, dengan kebaikan dan dengan sabar. Yang ketiga, saudara-saudara kaum muslimin pecinta majelis taklim yang saya muliakan, kaum yang besar tadi pertama menurunkan Al-Quran, yang kedua Allah berikan perintah salat kepada kita, dan yang ketiga saudara-saudara Allah karuniakan kepada kita adalah bentuk kemerdekaan. Makanya salah satu maksud nikmat kemerdekaan itu tiga. Pertama dengan hati, yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga dengan indera kita raga. Bicara mensyukuri nikmat kemerdekaan. Pertama dengan hati. Bagaimana caranya? Apa maksudnya dengan hati? Kita yakini bahwasanya kemerdekaan kita adalah berkat rahmat dan kasih sayang Allah. Betul. Bukan dengan kekuatan, bukan dengan bambu runcing, bukan dengan tank-tank yang luar biasa, semua kena rahmat Allah yang memberikan kepada kita. Maka semua kita harus yakini itu. Kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita sebagai bangsa, bentuk ini semua, hadirin mulia, ini semua berkat rahmat dan kasih sayang Allah. Yang kedua, saudara-saudara yang saya muliakan, dengan lisan, apa itu? Kirimkan Fatihah, doakan para pahlawan bangsa kita. Kan sering tuh merenungkan cipta, doakan para pahlawan bangsa kita, orang-orang telah yang telah bersusah payah untuk mempertahankan kemerdekaan, yang pertaruhkan nyawanya, hartanya, habis semuanya demi itu. Jadi maka kita doakan mereka, semua para pahlawan bangsa kita, yang mudah-mudahan mereka semua diterima amaliah ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, menempatkan mereka di tempat yang terbaik di hadapan Allah. Dan yang ketiga, hadirin dengan raga, maka isi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai ketaatan kepada Allah. Walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai. Sebagaimana tadi saya bacakan tadi, andaikan negeri beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah akan bukakan baik berkah daripada langit dan berkah daripada bumi. Maka isi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan murka, Allah marah dan murka kepada kita dengan perbuatan maksiat. Sebab apa? Kalau memberikan bencana dan musibah, orang-orang yang taat juga kena. Maka isi yuk dengan kemerdekaan ini dengan nilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ajak teman kawan dan sebagainya agar tunduk kepada Allah, ikuti perintah-perintah agama, maka Allah turunkan berkah daripada langit dan berkah daripada bumi. Amin ya rabbal alamin. Ini yang disampaikan saudara-saudara tiga kaum yang besar tadi, dan cara mensyukuri nikmat kemerdekaan yang memberikan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Silakan. Alhamdulillah, demikianlah kajian yang telah kita lakukan bersama, yang begitu sangat menyentuh hati, karena di situ tertera pedoman hidup kita adalah Al-Quran. Jadi dengan Al-Quran kita memahami isi kandungan Al-Quran telah hidup kita, karena hati dalam jiwa yang akan menyelimuti kehidupan kita. Begitu kami ada yang mungkin mau ditanyakan, silakan masih waktu tema yang tadi disampaikan ataupun tema lain masih terbuka. Silakan sama yang lain. Pak Ciroki biasanya poligami ya. Ya. Waalaikumsalam. Siapa tadi?
Oh iya, iya. Ini kalau istrinya bakhil mah, kalau kita infak kadang-kadang, gak usah diinfak, udah sedekahin aja udah. Boleh, tapi sebaiknya kita beritahukan kepada istri kita supaya apa namanya tidak ada uh, dia ngomel di belakang hari. Tapi kita berikan fadilah-fadilah kepada istri kita. Jadi melihat, boleh saja kita, apalagi kita yang mencarikan kita, tapi kita ukur supaya juga tidak semua juga kita berikan juga kepada anak dan istri kita, jangan sampai mereka juga terlantar. Artinya tetap sedekah itu kita akan keluarkan. Ini ada kan justru dengan dia mengeluarkan sedekahnya, justru Allah akan berikan keberkahan atas rezeki itu sendiri. Ya, dalam sedekah itu ada Allah berikan keberkahan atas rezeki itu. Justru kadang-kadang kalau kita serang rezeki kita, justru Nabi mengajarkan kepada kita perbanyak justru sedekah. Maka dikatakan balia sudah tambah sampai 3 kali. Jadi gimana Ustaz kalau istri nggak tahu, boleh kita berikan sedekah karena kita menghindari nafkah kepada keluarga kita. Begitu. Berikan apa namanya, termasuk kita berikan sedekah atau berikan hadiah kepada orang tua kita. Kita mau berbagi sama orang tua kita, ya sebagai orang tua laki-laki itu Allah Rasul orang tua baru istrinya. Tapi kalau istri harus memberitahukan kepada kita sebagai suaminya. Gitu. Tapi Islam juga tidak egois, tidak mentang-mentang kita sebagai suami kamu sujud sama saya karena saya laki-laki itu. Kalau kata Nabi, kalau boleh manusia sujud kepada manusia lain, aku perintahkan perempuan untuk sujud kepada suami. Kamu sujud kepada yang lain juga seperti itu. Nabi menjelaskan kepada kita kemudian bagaimana sayangnya Nabi kepada keluarga, kepada istri dan kepada anak-anak. Karena mengatakan aku orang yang paling terbaik di antara kamu, terutama kepada keluarga dan anak istrinya. Gitu. Jadi tidak sekedar kita mentang-mentang mencari nafkah, ya tidak seenak duit, tetap harus diberikan kepada istri. Bagaimana Ustaz kalau dengan sedekah itu istri saya nggak tahu apa-apa? Ya selama itu ya tidak apa namanya menyakiti daripada perasaan istri kita. Ya. Silakan. Tadi jawabannya sedekah tanpa sedekah istiqomah di silakan. Yang lain ini dia ada negara atau rezekinya. Saya punya Pak Haji Prabowo. Salam. Iya, habis suaminya pelit. Itu berarti istrinya bagus, kreatif. Istri bisa cari duit, itu berarti namanya istri-istri itu jarang itu betul. Istri bisa cari duit sampai kantong-kantong suaminya bisa hafal deh. Ini pengalaman pribadi itu. Iya, baik. Ustaz bohong itu ada Pak, bohong ini dibolehkan. Ya, pertama bohong untuk menyelamatkan jiwa orang. Jadi ada orang yang mau melukai seorang itu, kita berbohong. Dia itu nggak ada di rumah, padahal dia ada. Untuk menyelamatkan jiwa seorang itu boleh bohong. Tapi bukan berarti ada minta sumbangan dari masjid. Pak, ada peringatan maulid di pusat. Kata bapak nggak ada, kata anaknya. Padahal ada dia, itu yang nggak boleh tuh. Ya karena dia bilang, bapak nggak ada di rumah. Bapak lagi pergi, datang tuh bocah, dia bilang, Pak, kata bapaknya nggak ada. Bohong juga itu, tapi bohong nggak boleh. Ustaz, bagaimana kalau istrinya bakhil itu? Tapi kalau kita itu nanti apa namanya kita kasih istri itu kadang-kadang suka bakhilnya pelit banget luar biasa, sehingga kadang-kadang
gaji kita tuh ya kalau istri betul jangan kasih gaji semua sama dia habis tuh, sehingga kadang-kadang kita mau merokok juga nggak bisa, beli bensin juga kadang-kadang dikepalin sama dia semua. Ya bisa kita pilih lah kira-kira mana yang memang pantas untuk istri cukup, ya sebagian kita bawa. Tapi kalau yang istri memang terbuka, sebaiknya memang terbuka, ya apa adanya beritahukan kepada istri, karena sehingga istri tahu gaji kita, karena kita bohong gitu akhirnya tidak saling terbuka antara suami istri begitu, karena memang kitanya sendiri kadang-kadang tidak mau terbuka kepada istri, sehingga istri kadang-kadang suka kempel. Tapi kalau kita mau ceritakan apa adanya, gaji kita berapa, pendapatan berapa dan sebagainya, maka insya Allah saya rasa rumah tangga kita akan lancar begitu. Tapi kalau sudah saling curiga, ya tidak keterbukaan, nah ini yang apa namanya agak sedikit kesulitan. Tapi insya Allah bagi kita ini sudah cukup pengalaman lah rasanya, sudah berumah tangga itu atau bisa diatur, istri kedua yang bisa diatur apalagi istri kedua satu. Iya, baik. Allahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, benar Pak Haji. Yuk. Baik Bapak dan saudara-saudara, tadi mana tak kira cukup besar padanya. Mudah-mudahan hadirin kajian kita pada hari ini Allah berikan keberkahan kepada kita semua, dan yang paling penting di antara kita, mudah-mudahan kita juga dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga Allah akan berikan kepada kita keluarga yang sakinah, Allah dan warahmah. Ingat tadi 3 perkara yang besar. Pertama, Allah karuniakan kepada kita Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, petunjuk hidup kita agar hidup selamat dunia maupun akhirat. Amin. Yang kedua, dengan ibadah sholat, cara kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, syukur nikmat kemerdekaan yang Allah berikan kepada kita. Ini semua berkat rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Mudah-mudahan 3 perkara ini ya Allah berikan kekuatan kepada kita bersama, sehingga dapat kita tanam nilai-nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nas'aluka ijabah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan mu'minin hamdan lillahi kafi mazidan. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wa wajhikal karim wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan Ajtinabah. Allahumma ahina bil iman wa amisna bil iman maksudna bil iman wa adkhilna al-jannata ma'al iman wa khadim lana ya Allah minal jinni ma'al iman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Allah ya Tuhan kami, malam hari ini Kau mengangkat kedua belah tangan kami di hadapan ya Allah. Kami tahu Engkau Maha Pengasih, Engkau Maha Penyayang, Kau Maha Pengampun ya Allah. Oleh karena itu ya Rahman Rahim, dengan Maha Pengampun ya Allah, ampunkan semua dosa dan salah kami, baik dosa kami sengaja maupun dosa yang tidak kami sengaja. Ampunkan dosa para pemimpin bangsa kami ya Allah. Terimalah semua amal ibadahnya ya Allah. Jadikan semua para pemimpin bangsa kami ya Allah, jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah ya Allah ya Rahman Rahim. Jadikan negara kami ya Rahman negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Berikan keberkahan kepada negeri kami ya Allah. Ya Allah, jadikan para pemimpin bangsa kami orang-orang yang takut kepadamu ya Allah, orang-orang yang merukuk dan sujud kepadamu ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, ya Aziz ya Ghaffar, anugerahkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang taat menjalankan perintah kepadamu ya Allah. Ya Allah, tunjuki kepada kami yang hak itu adalah hak, dan berikan kami kemampuan untuk mengikutinya. Wa arinal batilan batilan warzuqna istinabah.
Ya Allah, tunjukin kepada kami, ya Allah, yang batil itu adalah batil, yang salah itu adalah salah, dan berikan juga kami kemampuan dapat menjauhinya. Ya Allah, terimalah doa-doa kami sebelum itu tangan kami, ya Rahman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Jadikan anak dan keturunan kami, ya Rahman, menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, yang berbakti kepada kami sebagai orang tua, tentu berguna kepada agama, nusa dan bangsa. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada kajian yang dilakukan bersama-sama sebelum kami pamit. Kami informasikan bahwa besok hari Ahad atau Senin pada tanggal 25 Agustus itu adalah Pak Taklim Dongeng, yaitu Taklim 1 dan insya Allah nanti dimotori atau dibantu oleh PT 05 Materi. Untuk PT 05 nanti yang jadi tuan di sejauh ini lain. Saya yang bisa sampaikan kurang lebihnya yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.